Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kusmaningrum dengan 3 digit NIM terakhir 057 Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini kita akan belajar tentang assembly pada SolidWorks. Apa itu assembly? Assembly adalah menggabungkan beberapa part atau bagian menjadi satu kesatuan. Yang pertama, kita akan belajar tentang bagaimana cara membuka file assembly. Di sini ada dua cara. Yang pertama yaitu membuka dari tidak ada apapun. Caranya kita klik New Assembly. Kita pilih file yang akan kita file part yang akan kita buka. Selanjutnya bisa menambahkan melalui insert komponen. Dan begitupun part-part selanjutnya yang akan ditambahkan bisa melalui insert komponen. Cara kedua yaitu membuka melalui file part. Caranya klik New Part. Kita buat part terlebih dahulu. Lalu kita klik Make Assembly from Part. Kita save. Nah, kita dapat menambahkan part lainnya melalui insert komponen, browser. Kita pilih part yang akan ditambahkan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang poin dalam assembly, di mana part yang pertama kali kita insert atau tambahkan itu tidak bisa bergerak. Sedangkan part-part selanjutnya itu dapat bebas bergerak. Untuk mengubahnya, kita klik part pertama, klik kanan, lalu float, dan part pertama kali yang kita insert ini dapat bebas bergerak. Begitupun ketika mengembalikannya, agar tidak dapat bergerak, itu kita klik kanan, lalu fix. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang tipe-tipe match dalam assembly. Match itu apa? Match itu adalah hubungan antar part yang akan di-assembly. Match sendiri ada 3, yaitu standar, advance, dan mechanical. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang tipe match standar, yaitu coincident. Coincident adalah menyatukan dua permukaan agar saling menempel. Di sini ada 3 cara, yaitu coincident titik, coincident garis, dan coincident bidang. Yang pertama, kita akan menggunakan coincident titik terlebih dahulu. Masih bisa bergerak, kita coincidentkan lagi titik selanjutnya. Masih bisa bergerak, kita coincidentkan lagi permukaan atas blok dengan permukaan atas rectangle. Sudah tidak bergerak, yang berarti dua part ini sudah assembly atau menyatu dengan secara utuh. Selanjutnya, coincident garis.
masih bisa bergerak. Selanjutnya kita konsidenkan lagi garis selanjutnya. Sudah tidak bergerak, yang berarti kedua part ini sudah terassembly atau menyatu secara utuh. Selanjutnya konsiden bidang. Masih bisa bergerak, lalu kita konsidenkan lagi bidang lainnya. Masih bisa bergerak. Selanjutnya kita konsidenkan lagi permukaan atas blok dengan permukaan atas square. Sudah tidak bergerak, yang berarti part ini sudah terassembly dengan seutuhnya dan menyatu. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang tipe match standar lainnya, yaitu konsentrik. Konsentrik yaitu membuat dua lingkaran yang berbeda menjadi satu pusat. Contohnya, ini kita konsentrikan dengan ini. Masih bisa bergerak, kita konsidenkan permukaan circle dengan permukaan blok agar menempel. Masih bisa bergerak, kita paralelkan. Paralel yaitu membuat dua permukaan saling sejajar. Contohnya, bidang dalam ini dengan bidang sini sejajar. Sudah tidak bergerak, yang berarti dua part ini sudah terassembly atau menyatu secara utuh. Selanjutnya, begitupun dengan circle lainnya. Kita konsentrikan. Lalu kita konsidenkan. Kali ini kita memakai perpendikular, yaitu membuat dua permukaan saling tegak lurus. Contohnya, ini dengan ini menjadi tegak lurus. Lalu ada tangan, yaitu membuat permukaan lengkung agar menempel dengan permukaan lainnya yang datar. Masih bisa bergerak. Selanjutnya kita konsidenkan. Nah, seperti ini. Lalu bisa kita kunci atau lock. Kunci atau lock seperti ini. Ya, sudah tidak ada yang bergerak, yang artinya sudah terassembly atau menyatu secara utuh. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang menemukan, mengubah, atau menghapus match. Kita bisa lihat
penggunaan match pada assembly ini, di sini, bagian ini, dan kita bisa menghapusnya. Begitupun yang lainnya. Sehingga part ini sudah terlepas dari assembly atau bebas bergerak. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang tipe match standar lainnya, yaitu distance dan angle. Distance yaitu mengatur jarak penggabungan antar dua plat, sedangkan angle yaitu mengatur sudut penggabungan antar dua plat. Lalu kita assembly terlebih dahulu. Kita confident terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa atur angle untuk membentuk sudut. Contohnya kita buat sudut 40 derajat. Flip dimension untuk mengatur kebalikan dari arahnya. Begitupun sisi sampingnya. Kita confident terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita atur sudut. Misal kita atur di sudut 30 derajat. Seperti ini. Untuk selanjutnya kita confident ini terlebih dahulu. Lalu sisi sebelah sini. Itu fungsi sebelah sini. Dan kita dapat mengatur jarak menggunakan distance. Misal 50 mm. Oke. Sudah tidak bisa bergerak, yang berarti sudah terassembly atau sudah tergabung secara utuh.
Selanjutnya kita akan belajar praktik assembly atau perakitan. Pertama kita buat satu part menjadi acuan atau tidak bisa bergerak dengan cara kita fix. Setelah itu kita rakit. Big post dengan box pivot. Konsentrik. Setelah itu masih bisa bergerak, kita konsidenkan permukaan big post dengan box pivot. Sudah tidak bisa bergerak. Selanjutnya begitupun dengan small post dan link. Kita konsentrikkan, lalu consider permukaan small post dengan permukaan link. Ya. Sudah. Setelah itu kita konsentrikan big post dengan lubang kedua post handle. Ya, masih bisa bergerak. Selanjutnya kita lihat di sini ada jarak 6,5. Kita buat jarak ini ke sini, jaraknya 6,5. Sudah. Ya. Setelah itu yang small post ke lubang post handle pertama kita konsentrikan. Oke. Masih bisa bergerak, maka kita konsidenkan bidang sini dengan bidang sini. Oke. Ini sudah menjadi satu. Lalu ini ada aturan sudut atau angle 140 derajat. Ini 140 derajat. Kita flip dimension. Oke, untuk mengubah arahnya. Setelah itu ini ada handle. Pertama kita konsentrikan terlebih dahulu lubang handle dengan lubang post handle. Setelah itu ini masih bisa naik turun, maka kita konsidenkan.
Maaf. Kita konsidenkan lingkaran bawah dengan lingkaran bawah pada pos handle. Ya, sudah tidak bergerak. Ya, yang ini masih bergerak ya. Maka ini dengan ini kita paralelkan. Sudah. Sudah terassembly. Selanjutnya kita mencoba mengerjakan latihan atau exercise assembly atau perakitan. Jadi contohnya ini tugas pertama, lalu kita coba rakit. Kita konsiden bidang ini dengan bidang ini, lalu bidang ini dengan bidang ini. Setelah itu kita konsiden bidang ini dengan bidang ini. Oke. Sudah terassembly. Selanjutnya kita akan mencoba latihan pada exercise 2, yaitu merakit atau mengassembly part ini. Kita coba. Pertama, kita match terlebih dahulu. Sisi sini dengan sisi ini itu paralel. Lalu sisi sini dengan sini itu konsiden. Dan sisi atas dengan sini itu konsiden. Oke. Jadi hanya bisa bergerak ke depan dan belakang. Selanjutnya kita matchkan triple spacer dengan bracket. Ini konsentrik. Ini masih bisa bergerak. Lubang selanjutnya ini kita konsentrikan dengan lubang bracket satunya. Oke. Setelah itu masih bisa naik turun. Jadi kita konsidenkan sisi ini dan garis dan garis sini, garis bawah pada triple spacer dengan garis atas pada bracket. Sudah tidak bisa bergerak, yang berarti sudah
menyatu. Begitupun dengan triple spacer yang satunya di sisi bawah ini, kita konsidenkan terlebih dahulu. Di lingkaran sebelahnya dengan lingkaran bracket satunya kita konsentrikan, lalu masih bisa naik turun. Ini kita konsidenkan. Garis ini dengan garis ini. Oke, sudah. Ini sudah terassembly. Selanjutnya keempat pin ini ke triple spacer ini. Kita konsentrikan. Dan kita konsidenkan. Begitupun 4 pin lainnya, kita konsentrik terlebih dahulu. Masih bisa digerakkan naik turun. Maka kita konsidenkan sisi atas triple spacer dengan sisi atas pin. Selanjutnya ini kita konsidenkan sisi bawah pin dengan triple spacernya. Konsentrik, lalu konsiden. Ini sudah terassembly semuanya. Namun ini mungkin pinnya ini masih bisa bergerak sehingga tidak fully defined. Maka kita lock atau kunci pin ini agar tidak bergerak. Seperti itu. Coba kita match. Ini sini kita lock. Ini sini kita lock. Ini sini kita lock. Ini dan sini kita sudah fully defined. Nah, yang artinya ini sudah terassembly dan menyatu secara utuh. Lalu selanjutnya kita akan berlatih pada exercise 3, yaitu mengassembly part ini. Kita coba. Ini pertama kita match terlebih dahulu. Bidang ini dengan bidang ini itu paralel. Lalu ini dengan sini itu konsiden. Itu pun sisi sebelah sini. Itu konsiden. Dan ini masih bisa bergerak naik turun ya. Jadi kita konsidenkan titik. Ya. Seperti itu. Sudah tidak bisa bergerak. Jadi sudah terassembly. Lalu kita konsentrikan itu dengan sini.
Kita konsentrikan, bisa naik turun, lalu kita konsidenkan bidang ini dengan bidang sini. Kita konsiden sehingga ini sudah menempel dan tidak bisa naik turun, hanya bisa berputar. Itu lalu kita paralelkan sisi dalam itu dengan sisi luar ini, kita paralel sehingga bautnya tidak bisa bergerak. Begitupun baut satunya kita konsentrikan, kita konsidenkan agar menempel. Oke, lalu kita paralelkan. Nah, lalu mur ini kita konsentrikan dengan baut. Konsentrik. Lalu mur ini masih bisa bergerak naik turun, berputar. Nah, ini menurut contoh ini, mur ini dengan bidang sini itu berjarak 5 mm. Jadi kita atur bidang sini dengan bidang mur ini itu berjarak 5. Oke, lanjut. Mur ini sudah tidak bisa bergerak naik turun, hanya bisa berputar. Nah, untuk itu kita paralelkan. Oke, hingga mur ini sudah terassembly dan sudah tidak bisa bergerak. Begitupun mur satunya, kita konsentrikan, lalu kita atur jaraknya, yaitu 5, dan kita paralelkan. Oke, sudah. Ini sudah fully defined, yang berarti part ini sudah terassembly dan menyatu secara utuh. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga video ini bisa buat kita belajar dan memahami apa itu assembly pada SolidWorks. Terima kasih.